Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa mahkota Cahaya Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dalam kultum sore yang berbahagia ini, dan pada sore yang berbahagia ini kita akan sedikit mengangkat tema terkait dengan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tentu saja ingin menjadi insan yang dicintai, yang dimuliakan, dan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja posisi kita sebagai hamba dan kita memerlukan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita, baik di dunia maupun di akhirat, yang dengannya kita tentu saja butuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mencintai segala aktivitas kita, memudahkan dan memberikan segala hajat hidup kita. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai teks, baik teks Quran maupun hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan beberapa pribadi-pribadi yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Semisal Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah menyebutkan innallaha yuhibbul muhsinin, atau di berbagai surat yang lain, Ali Imran dan juga surat-surat yang lain menyebutkan innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah inna ahabbul a'mali innallahi adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang sedikit akan tetapi dia berkesinambungan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tradisi kita dan kita perhatikan di sekeliling kita, banyak sekali kaum muslimin dan muslimat bersemangat di awal-awal bulan suci Ramadan. Bahkan masjid tidak mampu menampung jumlah kaum muslimin dan muslimat. Terlebih lagi di masa pandemi saat ini, yang tahun lalu kita tidak merasakan sholat tarawih berjamaah, akan tetapi di tahun ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mampu dan diberi izin untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Tentu saja ini menimbulkan antusias yang sangat luar biasa dari kaum muslimin dan akan memadati setiap masjid-masjid yang berada di sekelilingnya. Dan ini adalah satu tanda yang sangat baik bahwa di masa-masa krisis dan pandemi saat ini, kaum muslimin begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seleksi alam pasti akan berlangsung. Sudah merupakan sunatullah bahwa hanya insan-insan pribadi tertentu yang mampu bertahan hingga finish nanti, hingga akhir Ramadan nanti. Kita saksikan bagaimana sekali orang-orang yang bersemangat tilawah Al-Quran, bahkan bisa membaca berjuz-juz Al-Quran di hari pertama hingga hari kelima misalnya. Akan tetapi kemudian tidak bisa menyelesaikan hataman Qurannya hingga akhir Ramadan nanti. Dikarenakan apa? Karena tentu saja tabiat keimanan manusia yang sangat bervariatif dan sangat sedikit sekali yang mampu menjaga keistiqomahan hingga akhir kelak. Dan yang biasanya yang terjadi, yang kita saksikan di sekeliling kita, apalagi di akhir-akhir bulan suci Ramadan, masjid-masjid yang mestinya menjadi tempat yang dipadati untuk beriktikaf, memperbanyak amalan di akhir-akhir Ramadan nanti, justru menjadi berkurang. Banyak di antara kaum muslimin sudah kemudian memikirkan mudik, sudah kemudian memikirkan THR, sudah kemudian memikirkan kegiatan-kegiatan yang akan ia laksanakan setelah Lebaran nanti. Dari berbelanja, memenuhi kebutuhan di Lebaran nanti, menyediakan kue-kue dan sebagainya. Dan itu terkadang membuat kita lalai. Padahal di akhir-akhir saat itulah, di akhir-akhir Ramadan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan keutamaan yang sangat luar biasa, yang justru di saat itu kita malah lalai dan sebagian besar kita lalai. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi kita kaum muslimin. Bisakah kita beramal konsisten in qalla wa adwam? Meskipun sedikit akan tetapi kita konsisten hingga akhir Ramadan kelak. Kita mengalokasikan waktu untuk membaca Al-Quran, misalnya 1 juz saja sehari atau beberapa lembar sehari. Kita niatkan 1 juz sehari misalnya,
Itu insya Allah dengan keistiqomahan kita mampu menghatamkan Al-Quran sekali dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau kita bisa mampu menjaga keistiqomahan membaca Al-Quran 2 juz, 3 juz, bahkan 5 juz sehari? Tentu saja kita akan bisa menghatamkan berkali-kali. Begitu pula ketika kita melaksanakan qiyamul lail, bahkan Rasulullah SAW justru mengencangkan ikat pinggangnya di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Beliau menghidupkan malam dan kemudian membangunkan keluarganya, dan bahkan beliau diceritakan dalam kisah tidak tidur semalaman suntuk untuk menggapai keutamaan Ramadan di akhir-akhir tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan, terutama kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah hingga akhir finish Ramadan kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.